Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 1 Kendal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022 kita bisa berada di lobi Barat SMA Negeri 1 Kendal untuk mengikuti aksi nyata dari kegiatan saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.4. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita sanjungkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Bapak Ibu semua mau menghadiri sosialisasi dari saya mengenai budaya positif. Kita sering mendengar kata budaya ya, budaya itu adalah cipta, rasa, dan karya dari manusia, bahwa itu nanti kita ke depannya punya sesuatu hal yang diyakini bersama, yang nanti akan membimbing kita dan anak-anak kita mencapai tujuan kehidupan yang setinggi-tingginya, termasuk di dalam dunia pendidikan. Bisa dilanjut, Bu Nisa? Sudah kenal semua, nama saya Aridia Pramesti. Di sini saya adalah seorang guru geografi yang kemarin menjadi salah satu peserta PGP atau Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal. Alamat rumah saya itu di Wonosari, RT 4, RW 2, Patebon, Kendal. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu Guru sudah ada yang ke rumah saya. Besok misalnya ada kesempatan boleh main lagi ke tempat saya. Itu nomor HP saya, email saya yang aktif ada di diapramesti@gmail.com sama aripramesti90 guru.sma.belajar.id. Itu perkenalan dari saya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dan yang ketiga, tentang keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, ada restitusi. Di sini kita melihat nanti ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nanti ini akan menjadi bekal kita ke depan dengan apa yang telah kita lakukan di belakang, bahwa nanti ada evaluasi sedikit seperti ketika saya mendapatkan materi ini ternyata banyak sekali manfaatnya. Yang keenam, restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kita buat kesepakatan dulu. Misalnya nanti setuju, saya minta tepuk 1 kali. Siapa yang setuju? Biar saya tahu gitu ya. Nah, di sini yang pertama, pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan nanti boleh kita tepuk atau mengangkat tangan. Mengangkat tangan aja ya. Mengangkat tangan aja. Misalnya setuju itu berarti 1 setuju, yang kedua tidak setuju, 3 sangat tidak setuju. Yang kedua, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju apa tidak? Yang setuju mengangkat tangan. Tidak setuju ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu di sini semua tidak setuju bahwa itu bisa mendisiplinkan anak. Terus pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Setuju? Yang setuju ngacong atau tunjuk jari? Pangat setuju ya, kalau pemberian hukuman positif bisa meningkatkan disiplin anak. Di sini hanya Pak Ngep yang setuju. Terus yang ketiga, memberi penghargaan pada anak, apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah berbagi pendapat dengan saya. Mari kita gali. Apa sih hukuman itu? Kenapa kok
kita tadi yang setuju mendisiplinkan anak ternyata tidak setuju semua, saya juga tidak setuju Bapak Ibu. Kita cari jawabannya. Ini materi yang pertama dengan pertanyaan pemantik tadi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kegiatan, kita akan melakukan kegiatan ya. Di sini ada A dan B. Di sini karena tidak ada kertas Bunita, kemudian boleh saya minta? Saya mau minta simulasi dari Bu Nisa dan Budian tentang sesobek kertas ini. Tentang sesobek kertas ini apabila diletakkan yang A di sini saya minta Bu Nisa. Sedangkan yang B ada Budian ya. Bu Nisa dan Budian di sini letakkan kertas ini pada tangan yang A tadi Bu Nisa ya. Coba Bu Nisa silakan genggam kertas ini. Terus Budian akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta, merayu Bu Nisa, membujuk, bahkan mengancam, serta menghardik atau menyuap apa saja agar apa yang ada di tangan Bu Nisa itu mau diminta. Apa nanti yang akan terjadi? Kira-kira? Kita coba ya. Silakan di sini, tidak apa-apa Bu Nisa. Berdiri tidak apa-apa, berdiri tidak apa-apa. Bu Nisa sebagai A, ya, Bu Nisa sebagai A yang dia mempunyai sesuatu yang digenggam berharga. Budian coba bujuk atau rayu atau mengancam Bu Nisa, menghardik, mau tidak Bu Nisa memberikan selembar kertas atau sesuatu yang penting di tangan Bu Nisa. Silakan Bu. Kira-kira akan terjadi apa ya? Rayuan boleh ya? Boleh. Bisa. Ya, itu apa? Ini sesuatu yang sangat berharga. Kalau diminta boleh nggak? Kalau dipegang boleh? Nggak boleh. Coba dong, tak pegang dulu. Nggak boleh. Tetap nggak bisa. Oh, tetap nggak bisa. Ya, berarti di sini ada satu peristiwa. Bu Nisa sama Budian boleh kembali duduk. Bahwa tadi Bu Nisa menggenggam kertas yang menurut Bu Nisa itu sangat berharga. Dan Budian tadi rayuannya kurang maut Bu. Nanti siang kita makan mie ayam gitu. Nah, coba kalau dirayunya seperti itu, mungkin Bu Nisa mau melepaskan apa yang berharga. Nah, apa sih yang terjadi? Apa sih yang terjadi? Dirayunya kurang maut. Bu Nisa ternyata tidak mau. Coba Bu Nisa, kita lihat apa yang ada di belakang kepalan tangan ini. Nah, di sini ada teori kontrol atau ilusi kontrol, bahwa ilusi guru itu bisa mengontrol murid yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sering kita temui dalam keseharian kita dalam menghadapi murid. Silakan bisa kita next lagi. Nah, tadi dengan kepalan tangan tadi, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini tadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Jadi yang satu kita bisa mengubah dengan pandangan yang sama, yang satu ternyata dia memahami pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan kita. Sedangkan pada stimulus respon, perilaku buruk dapat dilihat sebagai satu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Anak melakukan sesuatu atau kita melakukan sesuatu itu ada alasannya. Ada apa di balik itu? Nah, yang ketiga, pada stimulus respon, itu orang lain bisa mengontrol saya.
Kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pemaksaan yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi Budian kurang memaksa, tadi hanya membujuk tok. Pada kenyataannya dalam keseharian, ketika terjadi peristiwa seperti ini, yang sering kita dapati bahkan sampai ke pemaksaan ya, biar seseorang tersebut mau melepaskan apa yang diincar oleh temannya tadi. Sedangkan pada teori kontrol, di sini kolaborasi atau kerjasama dan konsensus atau kesepakatan itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita bisa berembuk, itu tadi itu bisa keluarnya bagaimana? Itu ada semacam perundingan atau kerjasama dari keduanya tentang apa tadi yang telah disepakati atau tadi yang dipegang teguh dari Bu Nisa yang tidak boleh diambil Budian. Sedangkan yang stimulus respon di sini dia menerapkan model berpikir menang kalah, sedangkan pada teori kontrol itu model berpikir win-win solution atau sama-sama menang, jadi tidak ada yang dirugikan. Jadi Bapak Ibu semua tadi sudah mersani kalau Bu Nisa memegang teguh apa yang dia punyai, sedangkan Budian membujuk biar apa yang dipunya Bu Nisa bisa berpindah tangan ke Budian. Jadi kita bisa melihat dari fakta ini bahwa yang bisa mengontrol diri kita itu kita sendiri. Yang tahu tujuan yang kita pegang itu kita sendiri ya. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi di sini ada stimulus respon yang seperti itu dan teori kontrol seperti itu. Apa yang kita anggap penting, yang kita pegang teguh tidak akan goyah apabila dimiliki orang lain, apabila kita punya alasan yang kuat untuk mempertahankan itu. Jadi yang bisa mengontrol kita sendiri adalah kita masing-masing. Kita lanjutkan. Nah, di sini Bapak Ibu ada disiplin positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sering mendengar kata disiplin. Ya kan? Kamu kok tidak disiplin, hari ini kok terlambat. Kamu kok tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. Itu sering kali kita ucapkan pada anak didik kita atau pada murid-murid kita. Nah, disiplin positif itu apa? Menurut William Glasser pada teori kontrol atau teori pilihan, disiplin itu yang sering kita ketahui kan kepatuhan kita pada sesuatu hal, ya kan? Ini ada nilai tanggung jawab, berarti tidak boleh sekolah itu terlambat. Ya, ada kepatuhan terhadap peraturan. Masuk sekolah jam 7, kalau lebih dari jam 7 berarti dia dianggap terlambat, berarti sudah dianggap tidak patuh. Nah, pada disiplin positif di sini yang diadopsi dari teori kontrol atau teori pilihan William Glasser, yang pertama di teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa Anda lakukan adalah mengontrol diri Anda sendiri. Nah, di balik itu semua perilaku memiliki tujuan yang sebelah itu. Terus tadi sudah di awal ada model berpikir menang-menang, ya, win-win solution. Terus karena adanya kolaborasi dan konsensus tidak ada orang yang dirugikan. Di sini adanya pilihan-pilihan baru. Kita membuat kesepakatan mungkin dengan murid kita maunya gimana sih? Nah, seperti itu. Terus ada pada realitas kebutuhan yang berbeda. Jadi kita anak melakukan sesuatu hal itu satu dengan yang lain itu ada alasannya. Mungkin dia cari perhatian atau mungkin dia over itu ya, dia punya karakter yang tidak bisa diam, jadi dia di kelas itu dia aktif sekali mengganggu temannya dan sebagainya. Nah, itu nanti ada apa di situ. Terus setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di sini dari William Glasser ini, ketika kita tidak bisa mengontrol orang lain tetapi bisa mengontrol diri kita masing-masing, dituangkan pada makna disiplin. Makna disiplin itu apa sih? Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita, sehingga tujuan nilai-nilai yang mulia itu menjadi seseorang yang kita inginkan itu dari dalam hati kita, bukan karena sesuatu hal. Kita disiplin karena diri kita, karena kita merasa tanggung jawab, bukan karena disiplin takut pada aturan atau disiplin karena mengejar penghargaan. Misalnya Pak Ngep, barang siapa besok tidak terlambat akan saya beri hadiah permen. Tidak seperti itu. Ya, itu kalau makna disiplin yang positif. Terus pada teori motivasi, motivasi anak itu macam-macam. Yang pertama, menghindari hukuman. Jadi nanti kita bisa bedakan, Bu. Pak, yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi di sini ada dua, internal dan eksternal. Kalau eksternal berarti itu tadi, misalnya menghindari hukuman biar tidak terlambat. Dia takut sama nanti mau dihukum guru BK-nya atau guru mapelnya. Sedangkan untuk mendapatkan imbalan karena ada sesuatu hal, oh aku biar dapat imbalan, dapat penghargaan, ribet, aku tidak boleh terlambat. Tetapi yang ketiga ini ada motivasi internal. Dari dalam diri anak sudah muncul bahwa terlambat itu tidak boleh karena apa? Ada nilai tanggung jawab yang harus dia lakukan. Jadi dia sadar untuk misalnya tadi kasus terlambat sekolah untuk belajar disiplin menepati waktu seperti itu. Terus ini dari motivasi internal dan eksternal ini ada yang diyakini, ada nilai-nilai kebajikan universal dan yang nanti bisa dituangkan pada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu semua, saya harapkan besok kita bisa berkolaborasi dalam membentuk budaya positif di sekolah melalui ada keyakinan yang kita sepakati bersama, terus ada kesepakatan kelas dan sebagainya. Sedangkan pada posisi kontrol, Bapak Ibu semua di sini, apalagi Pak Abdurrahman, Bu Tanti, Bu Salis mungkin sudah pernah membaca, atau kalau saya ini sudah melakukan, tapi menganggap ini sebagai materi baru atau informasi baru yang saya sangat bersyukur mendapatkannya. Jadi hari ini semoga tidak ada ilmu yang sia-sia ya, bahwa Bapak Ibu posisi kontrol seorang guru itu yang pertama, satu ada seorang dia berposisi sebagai penghukum. Mungkin ini saya pernah melakukan. Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah nggak sih menghukum siswanya? Sering ya Pak ya? Nah, Pak Ngab ini guru BK. Saya juga jujur, saya dulu pernah. Sering tidaknya saya lupa apakah itu termasuk kita berposisi sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah yang nomor 2. Posisi yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, memposisikan dalam melayani anak atau dia berinteraksi dengan anak itu sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Nah, posisi manajer ini yang harus kita menuju ke sana. Kita belajar dari apa yang pernah kita lakukan, kita kok ternyata masih punya posisi kita sebagai membuat rasa bersalah. Kadang melakukan posisi penghukum lah. Posisi manajer itu bagaimana? Itu melalui segitiga restitusi. Di sini kita ketika anak berbuat pelanggaran atau kesalahan, kita berusaha satu dulu. Yang pertama itu langkahnya menstabilkan identitas. Nanti akan ada contohnya di belakang. Yang kedua, validasi kebutuhan anak. Kok berperilaku seperti itu? Janjiannya anaknya itu kenapa? Kita tuh harus menggali dulu. Ada apa di belakang itu? Tadi sudah dikatakan di depan bahwa setiap orang, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi kita nanti tidak boleh menjudge anak itu kenapa dulu. Yang berikutnya kita harus menanyakan keyakinan yang sudah terbentuk di sekolah kita. Nah, yang berikutnya tadi kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup ya. Manusia itu kan berkembang biak, butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal. Itu salah satu kebutuhan yang bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Kita butuh diakui, ya kan? Mungkin kalau di rumah ada kakak, ada adik, adiknya diusili, iki loh kakak. Yang pertama, posisi kakak itu biasanya dia secara tidak langsung pingin diakui, aku ki kakaknya ini kayak gitu. Yang berikutnya kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Yang berikutnya ada kebutuhan kesenangan dan yang kelima itu ada kebutuhan akan kebebasan. Kita lanjut Bu Nisa. Nah, apa tadi disiplin sudah kita singgung di awal. Dalam bahasa Latin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Makna ini berasal dari kata yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Bahwa disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai.
Ya, ini sudah tersirat dia punya motivasi internal ya Bapak Ibu. Jadi dia menggali potensinya, membuat tujuan apa? Apa yang dihargai itu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi di sini disiplin itu karena kita merasa oh itu aturan, kan kita tidak nyaman, kita melakukannya itu kayak terpaksa. Kayak gitu ya yang dihadapi kita dalam melihat disiplin pada murid. Begitu mboten? Ya, Pak Roso apalagi di depan sering melihat anak yang terlambat. Nah, nanti kita bisa kolaborasi Pak Roso. Tidak hanya Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan pun juga harus tahu apa itu disiplin positif dan bagaimana kita melakukannya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu tadi sudah disinggung tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut adalah nilai universal, dia lintas bahasa, lintas suku bangsa, juga agama, dan latar belakang lainnya. Jadi kayak nilai tanggung jawab itu kan tidak ada perbedaan ya Bapak Ibu. Nilai menghormati orang tua, nilai memegang teguh yang namanya toleransi itu kan itu nilai-nilai mulia. Nah, nilai kebajikan yang dikemukakan Dr. William Glasser pada teori kontrol, di sini setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau internalnya dia akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini diadopsi dari Dian Gosen tahun 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang kita sering dengar kemarin ini, kita masuk ke kurikulum Merdeka, ada profil pelajar Pancasila. Saya melihat nilai-nilai kebajikan seperti beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, nilai kebajikan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini kan nilai positif semua nih Bapak Ibu. Ya, nah ini yang nantinya akan kita upayakan dalam kolaborasi kita dengan disiplin positif yang kita upayakan bersama akan terwujud anak-anak yang memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan, Bu Nisa. Nah, materi yang kedua, Bapak Ibu sering tidak mendengar kata hukuman, motivasi, penghargaan, dan restitusi. Motivasi, kira-kira ada yang tahu tidak apa sih motivasi? Pak Adi, motivasi apa Pak? Dorongan. Dorongan, iya. Kita lanjut misal, kita ada dorongan. Nah, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mempengaruhi. Dia mau karena dirinya sendiri. Dia merdeka bukan paksaan orang lain, tapi dia menempatkan atau cakap memerintah dirinya sendiri. Nah, di sini tadi teori motivasi perilaku manusia bahwa ada 3. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan, biasanya ini berupa hukuman. Anak berpikir apa sih yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, ini motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kayak tadi anak diiming-imingi disiplin dapat hadiah. Ini juga motivasi eksternal. Itu ada sesuatu yang mempengaruhi. Sedangkan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi saya ini akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Melakukannya ya nilai-nilai positif tadi. Kalau saya beriman dan bertakwa itu saya akan jadi apa?
Kalau saya bertanggung jawab itu nanti saya akan bagaimana? Saya akan menjadi apa? Itu motivasi yang keluar dari dalam dirinya sendiri atau motivasi internal. Jadi di sini tujuan disiplin positifnya itu muncul dari dalam anak tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, pada kegiatan ini kita lihat kira-kira hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini yang pernyataan pertama, Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ditanti apa? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oh, Bu Nisa bisa hukuman, bisa konsekuensi. Kalau anak disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, pernyataan itu menurut Bu Tanti hukuman atau konsekuensi? Tadi kan ada teman-teman yang bilang hukuman. Kalau menurut Bu Tanti kira-kira apa? Konsekuensi karena terlambat. Konsekuensi karena terlambat. Terus yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau hukuman? Terus yang nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Berikutnya ada murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Bu Nisa konsekuensi. Pak Adi hukuman. Bu Dian hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kira-kira apa? Jeng 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 jeng. Nah, mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat itu bentuk dari hukuman Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu juga hukuman. Murid diminta push up, ini jelas sekali ini hukuman. Anak-anak kadang merasa jengkel kan? Nah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi karena dia berbuat salah, dia harus mengganti. Konsekuensinya mencoret-coret, yang mengganti ke yang salah, apa yang sudah kotor tadi dengan yang baru. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi karena dia sudah menumpahkan sehingga dia harus membersihkan, dan ini bukan hukuman. Dan yang berikutnya, murid disuruh tidak memakai sepatu seharian, itu hukuman. Dan yang terakhir, mengelilingi lapangan basket 2 kali, ini misalnya nih nggak ada guru olahraganya ya, terlambat karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK karena dia terlambat. Mungkin sudah dibuat kesepakatan kelas dulu, kalau nanti terlambat mengikuti pelajaran kamu harus apa, ini konsekuensinya. Konsekuensinya terlambat berarti dia lari dulu, karena itu lari sesuai dengan mapel PJOK ya kan, mapel olahraga. Seperti itu Bapak Ibu. Sering kan kita melakukan ini tapi kita tidak menyadari bahwa itu bentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, nanti kedepannya kita harus menyadari, kita harus belajar dari ini, kita akan tahu nanti bagaimana bertindak pada siswa. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu, di sini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak itu kalau dipaksa pakai sepatu, nggak pakai sepatu seharian di itu kan satu, sudah dilihat teman-temannya aneh. Dia kayak dijudge, aku ini dapat hukuman. Ya kan? Nah, terus membuat anak sakit, baik fisik maupun dari hatinya untuk jangka waktu yang lama. Bisa saja anak itu mendendam
karena dapat hukuman, iya apa tidak? Nah, yang anak jadi membenci disiplin di sini. Terus mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri, konsep diri yang buruk, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Yang berikutnya ini Bapak Ibu, anak merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, juga merasa tidak dihargai. Kadang kita merasa seperti itu. Saya ini belajar banyak dari sini bahwa saya itu banyak kurangnya ternyata. Nah, konsekuensi perbedaan dari hukuman yang tadi memang sesuatu harus terjadi tetapi tidak menyakitkan. Ya. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman, tapi tidak dalam jangka waktu yang panjang, jangka waktunya pendek. Terus anak tadi membenci disiplin kalau dihukuman, kalau dikonsekuensi anak jadi menghargai. Aku kok dihukum seperti ini karena aku salah. Terus kalau yang hukuman tadi adalah paksaan, yang dikonsekuensi itu stimulus tanggapan. Kalau dikonsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau yang hukuman tadi mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Terus yang dikonsekuensi ini adalah konsep diri yang baik. Yang berikutnya pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan dikonsekuensi anak memang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, merasa diasingkan untuk sementara, tapi ada batas waktunya, jangka pendek. Tidak, hukuman kan kelingan terus. Sampai sekarang pun saya pernah kelingan hukuman yang saya terima ketika saya sekolah dulu. Saya itu PR-nya sudah jadi, PR sudah jadi, dipinjam teman saya, dicontoh lah, gurunya sudah masuk, karena yang nyontoh itu biasanya rame-rame kan. Yang dibuang pekerjaan saya bukan teman saya yang menyontoh. Itu sampai sekarang saya masih teringat. Nah, saya tidak mau ini nanti ke depan anak-anak kita juga seperti itu. Biar yang salah-salah ada yang dulu-dulu. Kita lanjut, Bu Nisa. Nah, di sini Bapak Ibu ada dihukum oleh penghargaan. Nah, ada di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Terus penghargaan menghukum itu seperti apa? Ya, penghargaan menghukum itu nanti ada contohnya. Penghargaan kita sudah pernah melakukan di yang mana ini? Pernah merasakan atau menyadari penghargaan itu kenapa kok tidak efektif? Mengapa kok penghargaan bisa merusak hubungan? Juga mengapa penghargaan bisa menurunkan kualitas? Atau reward atau penghargaan mematikan kreativitas? Serta penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita perlu nggak sih ngasih penghargaan? Kita bisa lihat dari kasus-kasus yang ada di sini. Kita akan memberi penghargaan kalau kita di posisi yang bagaimana. Kita akan kenapa kok penghargaan itu bisa dianggap menghukum karena apa? Nah, kita lihat setelah ini. Nah, ini Bapak Ibu misalnya dihukum penghargaan. Ini pengaruhnya jangka panjang dan jangka menengah. Jadi di sini penghargaannya efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kayak kita tuh merasa harus seperti ini. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang itu tadi tidak ikhlas dari dirinya, tapi dia akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Sehingga motivasi dari dalamnya itu dia sudah hilang, tapi motivasinya sudah beralih pada penghargaan. Ini yang namanya dihukum penghargaan. Terus yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka kita akan senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi motivasinya sudah penghargaan, bukan dari dalam diri menyadari bahwa itu hal yang baik. Yang kedua, dihukum penghargaan dalam bentuk penghargaan tidak efektif. Penghargaan kok jadi tidak efektif karena apa? Di sini penghargaan itu kan bisa benda, bisa pujian. Ini Bapak Ibu kan sering kan memberi penghargaan ke anak kan? Nah, di sini penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kalau melakukan berarti dapat penghargaan. Kalau tidak dilakukan berarti dia tidak dapat. Ini jadi penghargaan tidak efektifnya di sini.
Yang kedua, jika saya mendapatkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kalinya saya tidak akan bekerja sekeras ketika pertama kali mendapatkan itu. Karena dia mungkin tahu, aku di sini sudah kalah saing dengan temanku, aku lihat diri. Nah, itu jadi tidak efektif penghargaannya. Sedangkan yang ketiga, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang itu melakukan pekerjaan itu. Jadi kayak ketergantungan. Yang satu ingin mendapatkan penghargaan, yang satu harus terus memberikan kalau anak itu mau yang seperti dia inginkan. Nah, dan yang berikutnya, contohnya, orang yang berusaha berhenti merokok, atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberi penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Kalau dia tidak, ini pengalaman saya, ya, ini pengalaman saya juga. Itu kalau motivasinya mungkin pola hidup yang sehat atau ada reward yang harus kita kejar, itu kita nanti balik lagi. Tetapi kalau kita sudah menyadari dari dalam diri itu pola hidup yang sehat itu nanti saya kesehatannya ke depan, nanti di masa tua saya akan baik-baik saja, yaitu dari dalam. Kita nggak harus ada challenge, harus ada penghargaan, kita akan melakukan dengan sendirinya. Kita lanjut ke Bu Nisa. Di sini dihukum penghargaan dalam konteks penghargaan bisa merusak hubungan. Itu yang bagaimana Bapak Ibu? Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Bapak Ibu pernah menyadari tidak kalau di kelas ketika pernah ya kan? Terus kayak gitu. Itu terus. Nah, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Yang satu merasa diistimewakan, dia besar kepala, yang satunya ngeri atau iri, kok aku tidak mendapatkan. Nah, ini bisa merusak hubungan. Yang berikutnya, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Mereka tidak akan bersikap jujur pada guru tersebut. Di sini Bapak Ibu mungkin pernah mengalami dalam kesehariannya. Yang berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dan persaingan itu mesti membuat anak ada kecemasan sendiri. Nanti kalau nilai saya jelek, kalau nanti saya tidak bisa melakukan ini, itu. Nah, di sini bisa menciptakan kecemasan pada anak didik kita. Dan yang berikutnya, penghargaan merusak hubungan itu, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Anaknya sudah merasa minder dulu melihat saingannya, itu nanti paling yang dapat itu lagi. Jadi kan anak-anak sudah kayak motivasinya sudah kalah dulu kan. Nah, itu dihukum penghargaan. Lanjut. Nah, dihukum penghargaan dalam konteks penghargaan mengurangi ketepatan. Itu seperti ini Bapak Ibu. Dalam riset yang pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, di sini anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan hasilnya. Ini riset Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti boleh mencoba dalam bentuk seperti apa. Nah, riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen ketika mereka memberikan jawaban yang benar. Dan sebagian lagi hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya. Jadi kan ini tidak tepat. Kita lanjutkan. Yang berikutnya ada penghargaan, dihukum penghargaan yang dalam konteks menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar
universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mampu mereka hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi konteksnya bukan kualitas dari judul yang dibuat untuk headline, tapi dia hanya mengejar uangnya. Sedangkan orang yang tidak pernah dapat penghargaan itu kan dia ekspor, dia kreativitasnya tinggi. Jadi kayak gini, misalnya Bapak Ibu memberikan tugas membuat puisi. Nah, ketika mereka tahu di situ ada penghargaannya, mereka itu sudah diberitahu nanti akan dapat ini. Mereka itu kan menciptanya kayak, yang penting aku ini. Mungkin hanya kopas dari Google, bukan dari dalam hatinya sendiri. Jadi di sini bisa menurunkan kualitas. Beda dengan anak yang tidak tahu, nanti akan dapat penghargaan. Mereka buatnya dengan hati, jadi puisinya benar-benar bagus. Nah, seperti ini, penghargaan yang menurunkan kualitas. Kita lanjut. Ini juga mematikan kreativitas. Murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan. Nah, bila berhasil membuat sebuah puisi, kreativitas murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan yang tidak diberitahu. Ini juga sama, mematikan juga. Terus penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penelitian cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah penghargaan. Jadi bukan dari seni dari dalam dirinya mengembangkan, seperti mungkin Bunita membuat buku, jadi kalau dia ada hadiahnya, yang dikejar kan hadiahnya, bukan dari dalam diri ketika mengalir, itu kayak dipaksa, dikejar deadline. Itu kan beda dengan orang yang menulis mengalir dari dirinya sendiri. Berikutnya, dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Itu Bapak Ibu, ya. Ini juga yang sering kita jumpai di beberapa waktu ke belakang, penghargaan yang menghukum. Penghargaan menghukum ini dalam arti mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, ya, mereka yang dapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Yang apalagi yang berikutnya. Yang nomor 2, poin 2, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Dihukum itu juga dikendalikan, diberi penghargaan ya karena penghargaan. Yang satu takut hukuman, yang satu akan motivasinya itu sudah ada dua itu. Terus yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama, maka penghargaan juga akan dilihat sebagai hukuman. Dan yang terakhir, jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa bersalah, akan merasa dihukum juga. Ini Bapak Ibu tentang penghargaan. Kita lanjut, Bu Nisa. Nah, sedangkan ini yang harus kita berkolaborasi untuk memberikan pada anak didik kita. Motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, itu akan senang, akan timbul pijar di matanya, juga senyuman. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari, menguasai keterampilan baru, sehingga kesadarannya akan kemampuan bahwa dia sudah bisa membaca, ini adalah merupakan penghargaan untuk dirinya sendiri. Senang kan? Aku sudah bisa membaca, aku sudah bisa ini, dari dia menyadari bahwa dia itu mampu, bukan karena dia akan mendapatkan penghargaan. Nah, jadi anak-anak sudah termotivasi dari dalam dirinya. Yang kedua, jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia merasa bangga dengan pencapaiannya, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat sedang dirasakan secara alamiah. Kadang kita nggak tahu ya, kalau anak masih senang dengan dirinya sendiri, kita juga ngasih penghargaan itu kayaknya rasanya itu, iya. Nah, itu Bapak Ibu, tadi sudah tahu hukuman seperti apa, penghargaan seperti apa, kita masuk ke restitusi. Nah, mungkin guru BK dulu sudah
Pernah mendapat ya Pak Ngep, sudah pernah mendapat materi ini Pak Ngep? Nah, restitusi saya juga mendapatkannya dari pendidikan guru penggerak. Ini mengajari saya itu bagaimana menerapkan melihat anak ketika berbuat salah itu kita harus bertindaknya bagaimana. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari Dian Gosen juga tahun 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu bagaimana Bapak Ibu? Ada 9. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi bisa memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun anak untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia tuh tadinya kok berlaku seperti itu tuh tadinya dia kurang apa? Itu kan tadi kembali lagi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin ada sesuatu hal yang belum terpenuhi sehingga anak nyari-nyari di sekolahan. Nah, yang berikutnya, restitusi adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi itu fokus pada karakter, bukan ketindakan anak. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusinya. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi identitas yang gagal itu adalah hukuman tadi. Sedangkan identitas yang sukses mengenai disiplin itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Kalau identitas itu tadi sudah dikatakan, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, anak dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu lama, korban dalam tanda kutip yang melakukan pelanggaran itu mendapatkan keadilan, terus murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif akan meningkat, mungkin dendam dengan gurunya atau membalas dengan apa, mencoret-coret mobil gurunya, mungkin bisa saja. Terus sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan ada yang seperti itu kan Bapak Ibu? Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, dan peraturannya kalau hukuman itu kamu harus. Nah, yang ketiga, murid atau anak akan membenci peraturan. Sedangkan identitas yang berhasil dalam konteks disiplin di sini ada konsekuensi, memang sesuatu harus terjadi. Anak dibuat tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Yang berikutnya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Terus di konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, apalagi misalnya sudah masuk ke ranah BK, mesti guru BK-nya memantau. Yang konsekuensi juga membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, di sekolah juga. Terus kata-katanya itu, apa peraturannya kalau ada anak yang sudah melakukan kesalahan? Guru menanyakan, mampukah kamu melakukannya? Terima kasih kalau sudah. Terus anak akan menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi itu anak memilih, itu pilihan. Yang ditawarkan solusinya itu anak milih, dia itu mau yang seperti apa. Yang kedua, menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban atau anak ini mendapatkan ganti. Terus anak juga mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, anak atau murid yang melanggar tadi, dia akan bertanggung jawab atas perilakunya, dan fokusnya pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Yang ditanyakan apa yang kamu yakini. Misalnya membuang sampah di sembarang tempat itu dia meyakini itu membuat lingkungan kotor, dia kan tidak akan melakukan kalau dia yakin itu nilai yang bagus karena harus membuang sampah pada tempatnya. Terus apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Masalah membuang sampah sembarangan, dia ditawarkan lagi ke anak, kamu tuh mau bagaimana? Terus murid
menjadi menghormati dirinya, juga akan menghormati orang lain. Lanjut, Nisa. Nah, contoh restitusi ini Bapak Ibu bisa lihat dari video ini. Contoh restitusi ketika anak terlambat sekolah. Suaranya enggak jelas? Tapi terlambat lagi. Tidak apa-apa, Bel. Terlambat itu manusiawi. Papa juga ada yang bilang, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ibu dulu juga pernah sama posisinya seperti kamu, terlambat datang sekolah. Hal ini saya lupa menyalakan alarm saya menjadi banyak kesiangan. Memang di rumah tidak ada orang yang bisa membangunkan. Ada sih Bu, ada mama dan kakak. Baiklah, kamu masih ingat kan tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama? Menurut kamu, keyakinan mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain serta meningkatkan sikap diri sendiri Bu. Apakah kamu meyakini Bel dan menghargai diri sendiri tersebut? Iya Bu, saya meyakini. Apakah Abel bersedia memperbaiki tentang keterlambatan kamu hari ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaikinya, Bel? Saya akan berusaha tidak lupa men-setting alarm saya dan saya akan minta untuk dibangunkan kakak atau mama saya apabila terlambat bangun Bu. Jadi, yang mengingatkan kamu alarm mama dan kakakmu ya? Kira-kira kamu akan mulai men-setting alarmnya kapan, Bel? Setelah pulang sekolah akan sangat segera saya lakukan Bu. Jadi, untuk men-setting alarm akan kamu lakukan nanti ya, pulang sekolah. Nanti, jika tetap tidak bangun, akan dibangunkan sama mama atau kakakmu. Ada lagi yang perlu kita upayakan biar kamu tidak terlambat lagi bangunnya? Tidak ada Bu. Baik, April, terima kasih untuk kerjasamanya. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas belajar lagi. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Bentar, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya April dari kelas 12 IPS 1 SMA Negeri 1 Kendal. Senang dengan yang dilakukan oleh Ibu Ali dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa dihargai, tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan mencari jalan keluarnya. Saya berjanji untuk menaati keyakinan, sekolah dan kenyamanan dalam pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di belakang ada direkturnya, itu Pak Dimas yang membantu saya ketika tugas sebelum ini, sebelum berbagi dengan Bapak Ibu semua itu ada bagaimana membuat restitusi pada anak dengan kasus yang terlambat datang sekolah. Nanti mungkin Bapak Ibu akan menjumpai kasus-kasus yang tidak hanya terlambat datang sekolah, dan kasus mungkin tidak membuang sampah pada tempatnya, atau ketika dengan temannya berkelahi. Itu nanti Bapak Ibu dengan tahu materi ini nanti bisa menerapkan segitiga restitusi. Kita lanjutkan pada materi ketiga tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kok harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm kalau dalam mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Yang pertama di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila naik motor atau berkendaraan roda 2? Untuk keamanan. Nah, untuk keamanan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu kira-kira apa sih kita mentaati peraturan itu karena apa? Untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan, melindungi diri. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan, atau misalnya kayak kemarin PPG, kayak saya
PGP, mungkin ada diklat-diklat lain yang diikuti Bapak Ibu. Kira-kira mengapa kita kok harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Kira-kira tidak ketinggalan, berarti apa? Tanggung jawab ya. Terus, nah di sini keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik agar anak kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan serangkaian peraturan saja. Nah, di sini tadi pakai helm keselamatan. Bukan karena takut peraturan nanti akan ditilang dan sebagainya, tapi karena dia paham itu untuk keselamatan ketika berkendara. Nah, Bapak Ibu, di sini ada dua, di bagian kanan saya dan kiri saya di sini ada dua bagan atau dua keterangan yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Kalau yang kanan, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Sedangkan yang sebelah kanan, maaf kiri saya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Kira-kira yang kesepakatan kelas itu yang mana? Yang kanan, kanannya Bu Ari ya, kanannya saya, kesepakatan kelas ya. Bapak Ibu sering melihat ini di kelas-kelas, mungkin di antara Bapak Ibu ketika sudah belajar PMM sudah pernah sampai kesepakatan kelas. Yang kanan ya, setuju ya, yang kanan ya, di sini datang tepat waktu, itu dia tertulis. Tapi kalau kami guru dan murid saling menyayangi, bukan peraturan kan itu kayak keyakinan diri kita. Jadi kita harus semangat belajar, itu kita harus yakin, itu bukan peraturan, harus semangat dan tidak, itu kan kembali ke keyakinan kita masing-masing. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, kami murid yang peduli dengan teman-temannya, apakah pernah melihat kesepakatan kelas seperti itu? Kan tidak. Ya, itu kayak keyakinan kelas. Jadi yang kanan ini adalah kesepakatan, ya, sedangkan yang kiri itu adalah keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel Y dan tabel T dan tabel Y. Di sini hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain atau barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan yang lain. Di situ Bapak Ibu ada hormat, ya. Tidak begitu terlihat ya Bapak Ibu. Terus, ya jadi di sini terdengar, terlihat dan berperilaku ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa melakukan sesuai dengan ini. Itu anak-anak itu dia kesepakatan atau keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah membentuk kesepakatan kelas bersama. Mungkin wali kelasnya atau permapel biasanya kita lakukan. Ya, sudah nggih Bu nggih, kita lanjut. Nah, di sini kegiatan keyakinan kelas tadi yang hormat itu kalau terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Dalam terima, tolong ya, terus permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Itu yang terdengar. Kalau yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin yang punya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik atau dalam berbagi. Nah, ketika berperilaku di sini orang akan terlihat, oh dia tersenyum ramah, memberikan salam hormat ketika berjabat tangan, ya meletakkan tangan di dada kayak namaste gitu, memberikan ruang bekerja, ya postur tubuhnya tenang, bukan orang yang kayak grogi atau gerasa-gerusu. Jadi di sini kita bisa melihat yang hormat tampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti oh menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak seperti acuh tak acuh terhadap teman dan guru.
mengembalikan barang yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Kalau yang tidak tampak seperti, anak tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkannya sembarangan. Yang bekerja pun sama, yang tampak seperti anak terlihat tekun bekerja dan menyimak guru, yang tidak tampak seperti yang tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Yang tampak seperti menyerahkan tugas tepat waktu, yang tidak tampak seperti tugas tidak diberikan. Kita lanjut misalnya, ini ada rancangan tindakan aksi nyata. Mungkin Bapak Ibu kedepannya juga akan melakukan hal yang sama, karena disiplin atau budaya positif di sekolahan itu tidak bisa dilakukan saya sendirian. Dan itu Bapak Ibu juga harus melakukannya, karena yakin dengan kondisi lingkungan sekolah yang positif, anak-anak akan berusaha belajar dengan baik, mereka akan nyaman, akan aman ketika belajar, dan mereka bisa optimal dalam belajar. Kita sebagai guru bisa menuntun kodrat anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Ini adalah rancangan saya kedepannya. Aksi nyatanya itu menitik beratkan pada peduli lingkungan sekolah. Masih banyak sekali anak dengan tong sampah yang sudah 3 bentuk saja, anorganik, organik, dan barang kaca dan pecah belah lainnya, itu anak masih sering tidak membuang sampah dengan baik, tidak memilah dan lain sebagainya. Kita lanjut bisa. Nah, di sini peraturan, kita kembali ke peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dia punya keyakinan kelas yang apa? Oh, berarti tanggung jawab. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, tapi kalau keyakinan menghormati orang lain. Di peraturan lagi, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau di keyakinan kelas, dia punya komitmen, punya tanggung jawab menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya apa? Keselamatan atau menghargai orang lain. Peraturan dilarang menggunakan narkoba. Di keyakinannya kan narkoba nggak baik untuk kesehatan. Nah, peraturan bergantian atau menunggu giliran, antri. Berarti di sini menghormati orang lain dan bersabar. Itu keyakinan di dirinya. Kalau saya mau nyebrang itu, melihat motor itu diselah nggak bisa, itu saya meyakinkan diri saya sendiri. Yang satu itu saya untuk keselamatan saya juga bersabar. Itu nanti akan ada jalannya. Mesti nanti setelah jeda langsung itu. Nah, terus gunakan masker. Itu untuk apa? Kesehatan, keselamatan. Berjalan atau berlari di kelas atau koridor untuk keselamatan dan keamanan. Kita lanjut. Nah, ini materi keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita lanjutkan. Ibu Ambar, ada pertanyaan Bapak Ibu ini. Guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi tersebut sebagai Bu Ambar, apa sih yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira alasan apa Doni melakukan itu? Nah, di sini Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu yang kita lakukan, yang kita usahakan dengan terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sedang memenuhi salah satu kebutuhan dari 5 kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi salah satu kebutuhan dasar tersebut. Untuk jelasnya, kita mari lihat. Ini ada kebutuhan rasa sayang dan diterima, belonging of love, penguasaan atau power, bertahan hidup yang utama itu ya, survival, kesenangan atau fun, dan kebebasan atau freedom. Jadi setiap orang itu punya 5 kebutuhan dasar ini. Nah, apalagi murid-murid kita. Kita lanjut misal. Nah, jawaban Doni, saya lapar karena ibu tidak memberi saya bekal. Berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi itu dia bertahan hidup. Agar teman-teman memperhatikan saya, berarti Doni itu butuh cinta dan kasih sayang. Saya hebat kan Bu, teman-teman jadi takut sama saya. Dia butuh pengakuan bahwa dia berkuasa atau penguasaan. Saya bosan sama bekal yang diberikan Bu saya, ini kebebasan. Dia mungkin bosan sama bekalnya, mungkin pengen jajan. Dan yang berikutnya, saya senang mengganggu teman-teman. Habisnya wajahnya mereka jadi lucu-lucu. Doni merasa senang, usil. Ini ada di murid-murid kita, ya kan?
ada kita temukan dalam kesehariannya. Dan berarti mereka berperilaku itu ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Mana ini anak yang overaktif mengganggu temannya, mungkin dia butuh kesenangan, jahili, ya, dan lain sebagainya. Kita lanjut, Bu Nisa. Nah, itu yang materi keempat tentang keyakinan kelas. Materi kelima ada posisi kontrol. Ini yang harus kita terapkan bersama, Bapak Ibu. Ya, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang satu, motivasi. Ini identitas gagal. Tadi kontrolnya dari luar. Tadi karena ada hukuman dan ada reward itu juga ya. Terus identitas yang berhasil atau sukses. Ini juga berasal dari kontrol dari luar. Tadi dia ada imbalan atau penghargaan, dan identitas berhasil atau sukses itu kontrol diri dari dalam diri atau menghargai diri sendiri. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman, pemantau, atau manajer. Saya yakin Bapak Ibu semua pernah pada posisi ini semua, tetapi tidak menyadari bahwa kita itu sudah melakukan ini. Nah, yang pertama, guru berbuat kalau sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu ini terlambat lagi. Dia anak tervonis, aku kok terlambat terus. Dia merasa menunjukkan dia menyakiti, menyindir, dan sebagainya. Kayak orang yang kemarin beberapa anak-anak kita yang ada kasus, kan kita kadang seperti itu ya. Nah, membuat orang merasa bersalah. Berceramah mengatakan seharusnya kamu nggak seperti itu, kamu nggak kasihan sama ibu kecewa loh sama kamu. Itu membuat anak kayak merasa bersalah, sehingga sedangkan yang posisi teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Harusnya kamu nggak begini. Ya mungkin kemarin saya pernah melihat kasus Pak Hanif sama Sebastian, itu posisi Pak Hanif sebagai teman ke anak didiknya. Terus memantau, di sini menghitung dan mengukur, karena biasanya ada peraturan yang harus dilakukan. Manajer ini hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tetapi itu mengena pada murid. Guru berkata, kalau kamu yang penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sedangkan membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu capek sekali mengatakannya, ibu stres, kadang kayak gitu, saking mangkel atau merasakan muridnya. Yang kedua, ayolah, kalau sebagai posisi teman, sering kita buat, ayolah lakukan demi ibu nak. Atau masa kamu tidak mau, tidak ingat ibu pernah bantu apa dulu. Kayak gitu, itu posisi teman. Terus kalau pemantau, apa peraturannya? Terus kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini? Tadi si April tadi, apa yang kamu akan kerjakan untuk memperbaiki masalahmu? Itu posisi sebagai manajer. Hasilnya, dengan penghukum, tadi kamu dibentak-bentak, ya, itu anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain. Kalau membuat merasa bersalah, di sini menyembunyikan, juga kadang menyangkal. Murid juga bisa berbohong. Kalau sebagai teman, nanti murid akan merasa ketergantungan. Karena ditolong gurunya terus, aman, dia merasa seperti itu. Terus sebagai pemantau, anak bisa menyesuaikan diri bila diawasi, sedangkan sebagai posisi manajer, hasilnya anak akan dikuatkan dari dalam dirinya sendiri. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, dalam posisi penghukum di sini murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Kalau di dalam posisi pembuat rasa bersalah, murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau yang di luar itu yang menghukum. Sedangkan pada posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Sebagai pemantau, murid meletakkan guru, posisi guru ini sebagai peraturan atau hukum di dunia berkualitas. Sedangkan ketika kita berposisi sebagai manajer, anak itu menempatkan kita atau murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia mereka. Nah, dari sisi murid, kalau kita sebagai penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Anak akan seperti itu. Tapi ketika kita berada pada posisi orang merasa bersalah, maafkan saya Bu, Pak, itu. Sedangkan kan ibunya mengiba, kamu kok kayak gitu lagi. Nah, itu anak akan merasa maafkan saya ibu, tapi nggak tahu di belakangnya. Terus yang sebagai teman, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, kadang seperti itu. Nah, yang posisi pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, untuk posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Anak
ditempatkan pada dirinya menyadari kesalahannya. Itu nanti yang kita akan berusaha di posisi sebagai manajer. Lanjut Mbak Nisa. Nah, di sini saya kecewa sekali, pernyataan ada beberapa, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu orang yang membuat merasa bersalah? Guru dalam posisi membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kalau penghukum, bahasanya kamu tidak pernah melakukannya dengan benar. Kan sudah menghukum, menjudge anak. Kalau sebagai teman, sering kita lihat, ayolah lakukan demi ibu bapak. Bapak ibu pernah sering seperti ini? Nah, sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Penghukum lagi, di sini kamu selalu yang paling terakhir. Jadi dia murid sudah dijudge bahwa dia dihukum atau dikatakan sebagai anak yang terakhir, padahal kan belum tentu. Kita lanjut Bu Nisa. Nah, segitiga restitusi, ini materi berikutnya. Lanjut Bu Nisa. Apa itu restitusi? Tadi sudah disinggung di depan, adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Ini berfokus pada apa? Solusi atau pemecahan masalah yang dilakukan, bukan pada masalahnya, tetapi pada solusinya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga nanti dia bisa menganalisis, memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Nah, di sini landasan filosofi restitusi ada 6. Kesalahan adalah hal yang normal karena setiap hari manusia bisa berbuat salah. Yang kedua, setiap manusia tahu jika berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik membuat dia semakin tidak percaya diri dan berfokus pada kesalahan. Yang keempat, proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai dan lebih terbuka untuk percaya pada diri sendiri dan orang lain. Dan yang keenam, individu yang tumbuh dalam proses restitusi lebih mengerti akan kesalahannya adalah hal yang biasa, sehingga dia pun melakukan proses restitusi pada orang sekitarnya. Lanjut. Langkah utamanya, kita harus menciptakan suasana positif. Yang kedua, mengajak murid berpikir, menganalisis kesalahannya. Dan yang ketiga, berikan kesempatan atau ruang pada murid untuk memberikan solusi yang terbaik. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Tadi ada yang menstabilkan identitas, validasi kebutuhan ada di kiri atau di kanan saya, dan menanyakan keyakinan. Nah, yang keyakinan itu apa? Nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Kalau menstabilkan identitas, tadi Bapak Ibu sudah lihat contohnya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan salah ini. Sedangkan pada validasi kebutuhan, kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif? Apa yang kamu butuhkan? Nah, itu bentuk-bentuk penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini menstabilkan identitas, Bapak Ibu sudah pernah membuat anak yang merasa gagal berbuat salah menjadi positif. Yang di sini berbuat salah itu manusiawi, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, atau kamu menyalahkan diri sendiri terus, apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu? Nah, ini contoh-contoh dari menstabilkan identitas. Yang validasi kebutuhan, Bapak Ibu guru bisa berkata seperti ini, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi apakah kamu mau melakukannya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa sih yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap menjaga sikapmu itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Yang berikutnya, Bapak Ibu juga bisa berkata, maukah kamu belajar dengan cara lain untuk yang mendapatkan apa yang kamu butuh tanpa harus memukul atau tanpa harus berkelahi dan lain sebagainya. Kita lanjut Bu Nisa. Yang satu, intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan singkat dan non konfrontatif. Tiba-tiba dengan ketika menyadari anak salah, Bapak Ibu bisa bertanya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu menjadi orang yang sedang inginkan? Atau apakah kamu bisa mengubah perilakumu menjadi sikap yang lebih membantu temannya? Apakah wajar membuat kesalahan? Apakah kamu siap untuk memulai? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah tugas kamu saat ini bisa mengintervensi anak dalam waktu singkat, anak langsung ingat kesalahannya. Terus bagaimana dia akan bertindak? Nah, lanjut bisa. Tadi sudah. Nah, tadi
rencana yang akan saya lakukan, dan ini sudah pernah saya lakukan mengenai budaya positif tentang peduli lingkungan sekitarnya. Jadi saya juga ingin menggali lagi, ingin mengoptimalkan lagi tentang peduli lingkungan di sekolah kita. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Bapak Ibu bisa berkoordinasi seperti dengan ini ya. Kita diskusi, kita sharing dengan orang tua, dengan rekan guru, atau orang tua murid terkait budaya positif yang dikembangkan. Jadi kalau kita punya tim Adiwiyata, kita juga minta saran dari Bapak Ibu tersebut. Kita lanjut, Bu Nisa. Terus di sini ada contoh budaya positif yang sudah dilakukan. Mengidentifikasi, oh misalnya peduli lingkungan, berarti kita harus dapat saran atau ide-ide dari murid yang kira-kira bisa mengakomodir untuk lingkungan itu harusnya bagaimana. Itu kita bisa dapat ide dari anak. Nah, kita bisa survei tentang apa sih sekolah yang baik, yang bersih bagi anak itu kita harus apa. Kita lihat ini dikembalikan ke kelas, kita tanyakan ke mereka, kita maunya kelas yang bagaimana, karena lingkungan itu sangat berpengaruh pada kesehatan siswa. Sekolah yang sehat, yang nyaman, akhirnya anak juga belajar dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan atau ide, mengubah, sesuaikan ide-ide anak, terus diakomodir di sini. Nah, muncullah ini menjaga kebersihan kelas. Berarti itu muncul pada kesepakatan kelas bahwa anak-anak harus membersihkan kelasnya dan menjaga kebersihannya setiap saat. Lanjut, Nisa, lah ini yang sudah ini refleksinya setelah anak-anak melakukan kegiatannya, membersihkan kelas dan sebagainya. Di sini menanyakan kembali gimana, perlu nggak sih sekolah yang bersih itu dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, kita sudah pernah bersama anak-anak melakukan bersih sampah, kita melakukan kegiatan di dalam kelas, kita membersihkan lingkungan sekitar dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan positif lainnya. Mungkin Bapak Ibu punya ide yang lain yang akan dikembangkan. Lanjut, Bu Nisa. Ya, jadi apa sih yang saya rasakan setelah saya membuat kesepakatan kelas? Saya merasakan lingkungan jadi bersih dan nyaman. Saya itu juga membuat anak-anak membawa tas kresek. Ketika saya masuk, tas kreseknya tolong dikeluarkan, yang piket batasnya siapa? Adakah sampah di lacimu? Keluarkan. Mereka mengeluarkan semua. Ternyata banyak sekali sampah. Jadi saya dengan perlahan-perlahan kita menerapkan apa positif yang kita punyai, terutama untuk menjaga lingkungan. Kita lanjutkan. Refleksi diri, pemahaman apa yang berubah sebelum dan sudah mempelajari materi ini. Jadi saya tahu bagaimanakah perbedaan yang nyata antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dan apa sih rencana ke depan untuk menerapkan materi ini. Nanti Bapak Ibu dan saya minta yang belakangnya tulisan. Demikian materi tentang budaya positif. Saya sangat mengharapkan sekali atas kolaborasi yang akan kita lakukan ke depan demi suasana positif yang ada di lingkungan kita, karena menjaga kebersihan lingkungan yang ingin saya impikan, juga anak beberapa kelas sudah memimpikan juga, itu nanti akan terwujud. Semua ini tidak terlepas dari bantuan Bapak Ibu, entah itu dalam menangani tindakan hukuman, pelanggaran, atau menerapkan restitusi, atau membuat kebiasaan-kebiasaan baik menjadi disiplin positif dan akhirnya membudaya di sekolah kita. Saya sangat ingin berkolaborasi dan menerapkan bersama demi majunya SMA Negeri 1 Kendal tercinta, sehingga anak-anak kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, bernalar kritis, beriman dan bertakwa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian materi dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini membekali kita ke depan sebagai posisi guru untuk berkolaborasi dalam masa depan sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.